1940-359 dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik jurusan Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu karakteristik pengendali PID. Baiklah, di sini kita akan masuk di karakteristik pengendali PID. Karakteristik pengendali PID. Pada part ini kita membahas tentang karakteristik PID, yang dimana kontrol PID digunakan untuk memperbaiki performasi sistem melalui perbaikan respon, misalnya mengurangi atau menghilangkan steady state error atau mempercepat respon. Cara ini tidak lain dan tidak bukan dapat dilaksanakan dengan menggunakan alat-alat kontrol jenis proportional integral derivative atau biasa disebut PID. Spesifikasi perencanaan sistem kontrol. Yang pertama ada ketelitian, kecepatan dalam memberi tanggapan, setting time, dan stabilitas. Di sini jika sebuah sistem kontrol stabilitas dan hanya memerlukan perbaikan respon, maka hanya memerlukan alat kontrol PID untuk mengcovernya. Kontrol dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan PID controller dan teknik kompensasi. Controller atau pengendali merupakan otak dari sebuah sistem yang berfungsi sebagai membandingkan output dan hasil point, mengirim sinyal ke elemen kontrol terakhir atau final control element. Di sini ada jenis-jenis pengendali. Yang pertama ada on-off controller, dua posisi, yang dimana diagram blok on-off tanpa differential gap. Dan ini adalah diagramnya. Dan di sini ada juga diagram blok on-off dengan differential gap. Ini salah satu pengontrol on-off yaitu relay. Yang pertama ada pengendali suhu pada setrika, yang kedua pada pompa air otomatis. Di sini yang kedua ada proportional controller P. Proporsional ini menghasilkan output atau keluaran yang sebanding dengan besarnya input atau masukan. Di sini ada diagram bloknya. Cara kerja ini biasanya output selalu mengikuti input secara proporsional. Karakteristik proportional controller ada yang pertama, jika Kp lebih kecil maka menghasilkan respon lambat. Yang kedua, jika Kp dinaikkan, maka akan menghasilkan respon cepat. Dan yang ketiga, jika Kp berlebihan, maka menghasilkan sistem tidak stabil. Yang ketiga, di sini ada integral controller I. Berfungsi untuk mengatasi kekurangan pada proportional controller karena selalu membutuhkan enroll untuk menghasilkan output. Dan di sini ada diagram bloknya. Karakteristik integral controller. Yang pertama ada output membutuhkan jeda waktu respon lambat. Yang kedua, sinyal error 0. Output tetap dengan nilai sebelumnya. Yang ketiga, sinyal error tidak 0 output fluktuatif tergantung error dan KI. Yang keempat, KI besar mempercepat hilangnya offset tetapi menghasilkan peningkatan osilasi output. Dan yang keempat ada derivative controller D atau D. Di derivative controller tidak dapat mengeluarkan output bila tidak ada perubahan input.
Sehingga karena karakteristik ini, controller tidak pernah digunakan sendiri, selalu digunakan dengan P dan menjadi PD atau PID. Di sini ada diagram bloknya dengan karakteristik definitif controller. Yang pertama, tidak menghasilkan output jika ada perubahan input. Yang kedua, sinyal kesalahan berubah terhadap waktu, output tergantung TD, dan lanjut perubahan error. Yang ketiga, karakteristik mendahului atau menghasilkan koreksi sebelum sistem mengalami error yang semakin besar. Yang kelima ada PI controller, merupakan gabungan dari proporsional dan integral sehingga semua kelebihan dan kekurangan pada P dan I juga terdapat di PI ini. Pengendali PI maupun menghasilkan respon yang lebih cepat dan menghasilkan kekurangan yang disebabkan oleh pengendali P. Di sini ada diagram bloknya juga. Selanjutnya yang keenam ada PD controller. Diagram bloknya bisa kita lihat di sini dengan karakteristik PD controllernya. Yang pertama antisipator atau relay control, yang kedua aksi kontrol pada mode diferensial terjadi pada saat error berubah. Yang ketiga, efeknya hampir sama dengan proporsional gain yang tinggi. Yang keempat, respon yang sangat cepat. Yang kelima, overshoot sangat cepat. Dan yang keenam, terdapat offset tetapi lebih kecil. Di sini ada yang ketujuh yaitu PID controller. Komponen PID berguna untuk mempercepat reaksi sistem, menghasilkan offset, mendapatkan energi ekstra di saat awal perubahan loop. Di sini ada diagram bloknya dengan karakteristik PID controller. Yang pertama paling baik, paling mahal. Yang kedua integral menghasilkan offset, diferensial menurunkan overshoot dan waktu isolasi. Yang ketiga, diterapkan pada sistem yang sedikit lambat dan tidak ada noise. Kita masuk ke part 2, yaitu dasar controller dengan MATLAB. Di sini, berbeda dengan PID, MATLAB dilengkapi dengan control tubes, membantu perancang untuk memahami respons sebagai input yang berbeda. Di sini ada rumus contoh fungsi transfer, yaitu H dalam kurung S sama dengan 1 per S pangkat 2 ditambah 20 S ditambah 30. Di sini ada karakteristik perancangan yang diinginkan. Yang pertama menghasilkan trace time yang cepat. Yang kedua overshoot sekecil mungkin. Yang ketiga menghasilkan steady state error. Di sini ada jenis-jenis controller pada MATLAB. Yang pertama ada controller proporsional P. Dengan fungsi transfernya adalah H dalam kurung S sama dengan KP per S pangkat 2 ditambah 20 S ditambah 30 ditambah 30 ditambah KP. Selanjutnya yang kedua ada controller proportional derivative atau PD. Di sini dengan fungsi transfer adalah H dalam kurung S sama dengan KD S ditambah KP dibagi S2 ditambah 20 S ditambah dalam kurung 30 ditambah KP. Di sini ada juga controller proporsional integral PI. Dengan fungsi transfer adalah H dalam kurung S sama dengan KD S pangkat 2 ditambah KP S ditambah KI dibagi S pangkat 2 ditambah dalam kurung 20 ditambah KD tutup kurung ditambah S pangkat 2 ditambah dalam kurung 30 ditambah KD dengan
Selanjutnya S ditambah KI. Di sini ada trik dan tips untuk merespon sesuai kriteria. Yang pertama, merespon sistem loop terbuka. Yang kedua, kontrol P. Yang ketiga, controller I. Yang keempat, controller D. Dan yang selanjutnya, trial dan error tidak konstanta. Selanjutnya di sini ada note atau catatan. Sistem yang sederhana lebih baik dari sistem kompleks. Selanjutnya di sini ada aplikasi pengendali PID. Yang pertama ada DC AFR. Yang kedua ada Direct Current Automatic Voltage Regulator. Dan di sini juga ada sistem loop terbuka dengan DC AVR. Yang pertama ada mengubah sistem fisik menjadi model matematika. Yang kedua, mengambil data output secara online langsung dari alatnya. Selanjutnya di sini ada sistem loop tertutup dengan DC AFR. Yaitu di mana apabila sistem karakteristik belum sesuai performance yang diinginkan, maka digunakan pengendali P, I, dan D. Dan terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sekian dan terima kasih.